Volley Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Gimana kabar teman-teman semua, khususnya para fan atau para penggemar Surabaya Samator? Gimana melihat permainan yang ditujukan oleh para pemain Surabaya Samator di putaran pertama Proliga 2025 ini? Sudah puas atau belum? Nah, kita akan membahas mengenai Surabaya Samator, sebuah tim yang sangat legendaris, tim yang bisa disebut sebagai kawat candra di muka untuk para pemain voli muda di Indonesia. Bahkan bertahun-tahun sebelumnya Surabaya Samator bisa disebut sebagai timnas Indonesia mini karena para pemain Surabaya Samator menjadi andalan bagi timnas Indonesia. Kita akan mengkhususkan pembahasan kali ini mengenai pemain asing yang dimiliki oleh Surabaya Samator, yaitu Yaisel Punales. Kita ketahui bahwa Yaisel Punales itu didatangkan oleh manajemen Surabaya Samator untuk mengisi satu tempat di posisi outside hitter, dan dirinya itu sudah membela Surabaya Samator di semua pertandingan pada putaran pertama lalu. Meskipun demikian, penampilan atau performa yang ditujukan oleh pemain voli asal Kuba itu ternyata dianggap oleh para volley-mania, oleh para penggemar voli Indonesia, dan juga khususnya oleh para fans Surabaya Samator itu masih jauh dari harapan. Yaisel Punales sendiri memang disebut-sebut tidak berada atau tidak menunjukkan performa selayaknya pemain asing yang diharapkan akan mendongkrak atau meningkatkan level permainan Surabaya Samator. Nah, para fans Surabaya Samator sendiri itu sudah menyuarakan kekecewaannya terhadap permainan atau performa yang ditujukan oleh Yaisel Punales di media sosial, khususnya di kolom komentar akun Instagram resmi Surabaya Samator. Beberapa volley-mania, khususnya para penggemar Surabaya Samator, itu meminta agar manajemen Surabaya Samator itu melepas Yaisel Punales di putaran kedua Proliga 2025 ini. Kita ketahui bahwa PBVSI itu memang memperbolehkan semua tim yang bertanding di Proliga 2025 untuk mengganti pemain asing dari putaran pertama ke putaran 2. Artinya ini adalah waktu yang tepat kalau memang manajemen Surabaya Samator akan memberhentikan kerjasama atau kontrak dengan Yaisel Punales. Tapi semuanya tentu saja akan bergantung kepada manajemen Surabaya Samator bagaimana mengenai kelanjutan karir Yaisel Punales di tim yang sangat legendaris itu. Nah, banyak volley-mania, khususnya para fans Surabaya Samator, yang menilai bahwa penampilan Yaisel Punales itu memang tidak perform atau memang tidak memuaskan di paruh pertama Proliga 2025 ini. Bahkan ada beberapa volley-mania, khususnya para penggemar Surabaya Samator, yang mendesak manajemen agar mencari hitter asing yang baru untuk menggantikan posisi Yaisel Punales untuk menghadapi putaran kedua Proliga 2025 ini. Bahkan ada juga volley-mania yang menganggap bahwa kemampuan bermain yang dimiliki oleh Yaisel Punales itu masih berada di bawah pemain lokal. Tidak hanya itu, ada juga volley-mania yang menilai bahwa permainan atau karakter yang ditunjukkan oleh Yaisel Punales itu merusak ritme permainan Surabaya Samator di tengah lapangan. Jadi volley-mania itu menyoroti bagaimana karakter Yaisel Punales yang sangat meledak-ledak ketika dirinya itu diturunkan sebagai pemain oleh pelatih Surabaya Samator. Nah, ada juga volley-mania atau fans Surabaya Samator yang menganggap bahwa mental para pemain Surabaya Samator lainnya itu akan terangkat jika memang Yaisel Punales itu kerjasamanya atau kontraknya diakhiri oleh manajemen. Kalau kita bicara mengenai Yaisel Punales, memang harus diakui bahwa dirinya itu merupakan pemain voli yang bagus. Dirinya tidak jelek, Yaisel Punales ini tidak jelek. Kalau ternyata dirinya jelek, tentu saja dirinya itu tidak akan bermain di Liga Italia. Jadi kita ketahui bahwa manajemen Surabaya Samator itu mendatangkan Yaisel Punales yang saat itu memang tinggal atau stay di Italia. Nah, tentu saja dengan bermain di Liga Italia, Yaisel Punales itu memiliki mental, memiliki jam terbang, dan juga memiliki kemampuan yang baik, karena kalau tidak kemampuannya tidak baik, tentu saja dirinya tidak akan dikontrak oleh klub di Liga Italia meskipun kastanya atau adalah kasta kedua. Selain itu, kita juga harus mengakui bahwa Yaisel Punales ini memiliki power yang sangat kuat ketika dirinya melepaskan attack atau melepaskan spike. Tapi kita juga harus tidak boleh menutup mata bahwa ada banyak volley-mania, khususnya para penggemar Surabaya Samator, yang menilai bahwa permainan yang ditujukan oleh Yaisel Punales di tengah lapangan itu memang kurang taktis. Selain itu juga banyak volley-mania, khususnya para fans Surabaya Samator, yang menilai pemain voli asal Kuba itu hanya terlalu mengandalkan kekuatan atau mengandalkan power saja di tengah lapangan.
Tidak hanya itu juga Yesel Punales itu dinilai atau dianggap kurang cerdik saat dirinya menghadapi bola-bola yang sulit. Nah, bagaimana kira-kira atau bagaimana perolehan poin atau statistik yang sudah didapatkan oleh Yesel Punales dari semua pertandingan yang dijalaninya bersama Surabaya Samator di putaran pertama Proliga 2025 ini? Yesel Punales sendiri memang selalu menjadi pemain yang mengisi satu posisi di posisi outside hitter dan dirinya itu menyumbangkan 11 poin di pertandingan pertama ketika Surabaya Samator itu mengalahkan Garuda Jaya dengan skor 3-2. Nah, saat itu Yesel Punales kalah dari Rama Faza Fauzan yang menjadi top skor karena saat itu Rama Faza Fauzan itu berhasil mencetak 20 poin. Yesel Punales kembali mendapatkan kepercayaan untuk menghadapi Palembang Tang Sumsel Babel di pertandingan kedua Surabaya Samator, dan saat itu perolehan poin yang diberikannya untuk Surabaya Samator itu naik menjadi 15 poin. Tapi lagi-lagi Yesel Punales itu masih kalah dari Rama Faza Fauzan yang mana pada saat itu dirinya itu berhasil menyumbangkan 20 poin. Nah, perolehan poin yang dimiliki atau disumbangkan oleh Yesel Punales itu menurun cukup jauh, cukup signifikan ketika Surabaya Samator menghadapi pertandingan ketika melawan Jakarta Lavani. Jadi saat itu Yesel Punales itu hanya mencetak 9 poin saja, dan lagi-lagi dirinya perolehan poinnya itu kalah dari Rama Faza Fauzan yang saat itu mencetak 16 poin. Nah, di pertandingan selanjutnya ketika Surabaya Samator itu menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi, Yesel Punales itu menyumbangkan 10 poin. Lagi-lagi dirinya itu juga kalah dari Rama Faza Fauzan yang saat itu tampil sangat gacor dengan menyumbangkan 20 poin. Nah, ini adalah catatan terendah yang dibukukan oleh Yesel Punales, yaitu ketika Surabaya Samator menghadapi Jakarta Lavani di pertemuan kedua. Jadi saat itu seperti yang kita ketahui Surabaya Samator dikalahkan oleh Jakarta Lavani dengan skor 0-3, dan dalam pertandingan itu Yesel Punales itu hanya bisa mencetak 6 poin saja. Lagi-lagi dirinya itu juga masih di bawah Rama Faza Fauzan yang saat itu berhasil menyumbangkan 10 poin untuk Surabaya Samator. Kalau kita bicara mengenai jumlah atau total keseluruhan dari poin yang disumbangkan oleh Yesel Punales, dirinya saat ini itu berada di posisi ke-8 daftar top skor sementara Proliga 2025 sampai putaran pertama lalu. Jadi Yesel Punales dari 5 laga yang dijalaninya, dirinya itu sudah mencetak 51 poin. Nah, 44 poin diantaranya itu disumbangkan melalui sisi attack, sedangkan 3 poin lainnya dari block dan 4 poin lainnya berasal dari sisi serve. Kalau kita bicara mengenai daftar top skor, tentu saja Yesel Punales itu kalah jauh dibandingkan Rama Faza Fauzan yang saat ini itu berada di puncak daftar top skor sementara Proliga 2025 dengan perolehan 90 poin. Kalau menurut teman-teman semua, apa yang harus dilakukan oleh manajemen Surabaya Samator mengenai Yesel Punales? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar performa Surabaya Samator semakin gacor lagi di putaran kedua Proliga 2025. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.